Hai, my name is welcome back. Di video kali ini aku mau bahas satu buku yang bakal ada adaptasi Netflix-nya tahun depan. Mungkin tahun ini, karena aku nggak tahu nih kapan upload-nya. Nah, sebelum serialnya tayang, kita diskusin bukunya. Bukunya adalah Lockwood & Co, buku yang pertama, dan aku ditemenin sama Gia di sini. Hai Hai, Gia. halo. Perkenalan dulu deh. Untuk pertamanya kita perkenalan dulu sama Gia. Mungkin Mhm. jelasin channelnya gitu. Biasanya bahas buku apa. Terus mungkin aktif juga di sosmed lain, apakah Instagram, TikTok, Mmm, mungkin bisa di-mention juga. aku Gia, aku punya channel YouTube namanya Bukisem Gia, tapi itu kayak lagi mati suri gitu. Udah lama nggak update di channel BookTube aku, cuman waktu dulu aku sering banget posting-posting review buku yang aku suka gitu, terus kadang video-video sketsa yang lucu-lucu. Bisa ke Instagram aku juga, aku lebih aktif di Instagram, walaupun sekarang juga lagi off ya, tapi akhir bulan ini insya Allah mau comeback lagi ke Instagram. Instagram aku Momy Giarits. Nanti aku bakal taruh linknya di bawah, Boleh jadi kalian boleh. tinggal klik. Nah, buku yang kita bakal bahas sekarang adalah Lockwood & Co. Ini buku pertamanya tuh judulnya The Screaming Staircase Mhm, atau iya, Undakan yang Menjerit. mhm. Dan ini tuh buku lama ya, Lama? yang versi bahasa Indonesia itu terbit 2014, mungkin udah langka sekarang. Iya, Aku bacanya 2014. e-book. Dan ini penulisnya adalah Jonathan Stroud. Semoga aku nggak salah bacanya. Lumayan tebal nih, 419 halaman. Dan kalau versi audiobooknya aku juga dengerin itu 10 jam. Lama ya audiobook-nya. Terus itu kan ini buku ini ya, dari UK gitu, dari Inggris. Jadi Mhm. si naratornya ada aksen Britishnya, itu sih yang Oh, bikin heeh. bikin lama aku dengerin. Mhm Jadi mhm. aku switch lagi tuh ke ebook, di Gramedia Digital ada. Jadi kalau kalian mau Ada. baca bisa uh, coba di situ. Nah, ini tuh menceritakan tentang wabah hantu di Inggris, itu parah banget sampai jadi semacam pandemi gitu. Dan ada pihak-pihak gitu, ada departemen, bahkan ada agensi gitu yang apa ya, khusus untuk ngurus hantu-hantu itu. Karena mereka selain ngeganggu ternyata bisa ngelukain manusia. Pokoknya jadi bisnis kacau lah, terus orang-orang takut. Nah, ini ada tokoh utama kita namanya Lucy. Dia dari kecil itu punya kekuatan batin, bisa ngedeteksi hantu itu. Dia bahkan bisa ngerasain gitu apa yang dirasain hantunya gitu, dan dia bisa tahu gitu apa cara yang bisa dilakuin gitu buat ngusir si hantunya. Dia bahkan dilatih gitu kerja di sebuah agensi. Terus dia gabung ke agensi baru juga, ini Lockwood. Ini beda sama agensi dia yang dulu karena orang-orangnya tuh masih remaja dan kayak nggak ada orang dewasanya, tapi mereka sangat serius. Dan tapi mungkin karena masih remaja juga pengalamannya agak gimana gitu, mereka di kasus terakhir itu bahkan sampai ngebakar rumah kliennya dan mereka disuruh ganti rugi. Nah, di situ mereka harus dapetin kasus yang oke nih, yang gede biar bisa bayar ganti rugi itu. Tapi ya mereka juga ada misteri dari rumah klien sebelumnya karena si hantunya tuh masih berkeliaran dan mereka harus nemuin gitu cara, bukan mengusir ya, ya cara mengembalikan gitu hantu itu biar tenang. Kita review bakal langsung berspoiler aja, apalagi nih ngomongin hantu gitu. Harus dikeluarkan semuanya biar kita juga ikut tenang gitu kan ya. Nah, kita mulai dari hal yang disuka deh dari buku ini. Mulai dari Gia. Hal yang disuka dari buku ini tuh sebenarnya banyak ya, kayak aku suka semuanya di buku ini, kayak mulai dari latar ceritanya, kayak itu unik banget, ada wabah hantu gitu kan, kayaknya baru kepikiran gitu ide, ada wabah tapi wabahnya hantu gitu kan. Udah gitu setting-nya juga unik, kayak world building-nya tuh kayak dunia yang dibilang cukup modern, tapi juga belum modern-modern banget, kayak nggak ada handphone, kalau nggak salah nggak ada internet segala macam kan waktu di setting gitu kan. Jadi itu menarik banget gitu. Terus juga aku suka sama karakter-karakternya yang menurut aku lovable banget semuanya, dan perkembangan karakternya juga keren banget dari buku 1 sampai ke buku 5 tuh benar-benar kelihatan. Dan terutama, ini sih writing style-nya Jonathan Stroud itu lucu banget. Jadi ini kan cerita hantu ya, maksudnya banyak hantunya, tapi itu lucu. Aku sampai
Baca itu bisa sampai ngakak-ngakak loh. Itu sih yang berkesan buat aku. Aku juga sama pas aku baca ya, aku nggak tahu sama sekali tentang buku ini, cuma tahu doang gitu ya, nggak pernah Mhm. niat baca sampai akhirnya ada adaptasinya. Mungkin humornya tuh humor orang Inggris nggak sih? Jadi kayak datar, garing, tapi lucu gitu. Kalau kita ngerti itu kocak banget terus aku ngakak. Apalagi ini kan ya hantu gitu, mereka Mhm. lagi ngeburu hantu, terus harus malam-malam kan, terus suasananya dingin. Tapi salah satu tuh kayak, ayo aku pengen makan dulu atau misalnya kayak mikirin hal lain gitu. Mereka tuh lagi di situasi yang mendesak gitu, bisa-bisanya mikirin hal lain gitu. Bener Bisa-bisanya bener. kayak teralihkan gitu Iya. perhatiannya tuh. Bener bener. Terus, Interaksi, ini, heeh. apa, iya interaksinya tuh kocak banget kan mereka bertiga yang si George, terus tuh yang paling suka ngelucu tuh si George kan, dia sarkasnya yang bikin ngakak banget kan. Ya aku nggak nyangka ini cerita, bisa dibilang cerita remaja nggak sih? Karena kan mereka Ya ya remaja masih sih kalau kata remaja, aku, mhm. belasan gitu kan, Mhm mhm YA. mhm. Belakangan aku tuh kayak nggak relate gitu kalau baca YA, tapi di sini tuh Iya di sini lucu tuh ya. di sini tuh enak Kayak banget gitu heeh heeh bacanya. heeh, bener bener aku juga enak, suka banget. Jadi ini Din baru baca ya? Belum lama Iya, belum lama bacanya? Oh, heeh heeh. baru kemarin, baru Oh, banget beres. aku sih waktu itu udah lama bacanya, dari tahun 2017 kalau nggak salah. Waktu itu masih Oh, ongoing kan bukunya, masih mhm. ongoing bukunya, terus ya aku ngikutin waktu itu. Oh, aku seneng nih Mhm. karena bukunya udah keluar semua Iya, gitu. jadi nggak perlu nunggu lama ya lanjutannya. Iya, selain kocak tapi ya karena hantu kayak mencekam juga, Mhm deg-degan mhm, juga. bener bener bener. Itu Heeh, dapat banget gitu. Aku mhm nggak mhm. nyangka gitu bisa dapetin hal yang Mhm mhm. menarik dari buku remaja. Terus Mhm. dari ilustrasi, ada sedikit Oh ya, ilustrasi heeh, ada. kalau pergantian bab, itu Mhm mhm. ngingetin aku sama buku-buku lama fantasi Gramedia Iya. yang Harry Potter dulu ada gitu. Mhm, Jadi Harry Potter ada kayak gitu, heeh. ada judul babnya, terus ada kayak Mhm. ilustrasi kecil gitu, dan itu nyambung gitu sama cerita yang di Iya. babnya. Aku suka banget. Jadi kayak inget dulu pas lagi seneng-senengnya baca fantasi sih. Mhm mhm mhm. Itu sih karena mungkin karena kita kemarin habis pandemi gitu, jadi terus baca ini tuh kayak Ada wabah juga tapi wabahnya hantu gitu ya? iya, kayak, oh oke, kita udah, eee, secara tidak langsung udah ngalamin sendiri gitu. Jadi kayak Mhm mhm. ceritanya tuh kayak kayak fresh, gimana ya, kayak relate aja gitu, padahal ini buku lama gitu. Aku nggak nyangka sih, jadi ini pengalaman yang oke banget, aku suka. Karakter favorit nih, atau yang nggak disuka gitu ada nggak? Kayaknya semua karakternya nih, walaupun ada karakter yang nggak disuka, turns out lama-lama jadi suka juga. Yang tadi aku bilang kan pengembangan karakternya tuh oke banget di buku ini gitu. Kalau karakter yang, nggak aku suka di buku satu, ya karakter yang namanya Quill Kips itu. Dia orangnya annoying dan sangat nyebelin gitu kan. Kayak apa, selalu menjegal apa yang Mhm. Lockwood lakukan gitu kan si Quill Kips ini dan kayak orangnya ngeselin banget gitu. Yang disuka Yang disuka aku suka banget sama Lockwood, Anthony Lockwood tuh aku suka banget tuh kayak, apa ya, tipe-tipe aku banget ya. Book boyfriend banget ya, dia kan kayak penuh karisma ya kan, terus kayak, dia tuh ya apa, baik ke semua orang, terus kayak leadership-nya tinggi gitu. Terus aku juga suka sama si George karena dia yang bikin apa, lucu kan karena komen-komen sarkasnya dia, terus kayak pikiran-pikiran dia tuh yang nyeleneh banget kan, pikiran dia yang out of box gitu si George. Lucy juga aku suka, pokoknya gimana ya, karakter-karakternya tuh emang bener-bener bikin kita sayang gitu. Jadi kayak mau nggak mau suka semua deh sama karakter di buku ini. ini tuh trio apa ya? Biasanya buku lama itu ada trio dan biasanya kita Mhm. suka gitu sama si 3 orang itu. Mhm Aku mhm juga mhm mhm. suka banget sama Lockwood. Dia tuh apa ya? Enggak nyebelin gitu. Maksudnya Iya, nggak heeh sok heeh. tahu gitu walaupun dia emang hebat gitu di situ. Heeh heeh heeh. Pertamanya aku kayak inget sama Sherlock tapi nggak nyebelin gitu si Lockwoodnya ternyata. Ya yang kocaknya itu sih dia kayak suka teralihkan gitu perhatiannya gitu. Iya, bener bener Suka bener. dia tuh kayak ngasih Heeh heeh. sedikit-sedikit gitu si apa sih informasinya gitu kan. Mhm Jadi si mhm Lucy mhm. sama George tuh kayak penasaran, "Apa sih? Ayo cepat omongin," gitu. "Enggak, kita harus ngerjain dulu." "Enggak, kamu ini." Kayak mereka tuh pokoknya lagi di situasi sulit gitu, tapi sempet-sempetnya ngebahas yang lain gitu. Aku ya kok bisa gitu, tapi itu yang menariknya gitu.
Terus Kalau yang juga apa? yang bikin karakter Lockwood menarik juga kayak ada misteri gitu nggak sih? Dia tuh kayak Mhm. dia punya misteri tersendiri yang bikin kita penasaran, itu Lockwood tuh sebenarnya siapa dan kenapa bisa seperti itu ya nggak sih? Jadi dari Heeh awal juga heeh. kan ini Lucy Mhm. waktu pertama kali ketemu Mhm sama mhm. Lockwood kan kayak nanya beberapa hal gitu, "Di mana Mhm orang tua mhm. kamu?" Tapi nggak Mhm dijawab mhm gitu kan. mhm 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 Tapi mhm. ya kita ikut aja gitu, terus ada Iya. sedikit sedikit informasi yang bikin kita penasaran gitu. Aku Mhm juga mhm penasaran mhm. gitu, Mhm mhm. kenapa kok bisa untungnya Mhm. nggak terlalu banyak di-reveal di buku ini sih, jadi kayaknya Iya, di heeh. di Mhm buku mhm. selanjutnya banyak, di Banyak, buku selanjutnya. tapi itu pelan-pelan di-reveal-nya sampai buku ke-5. Wah, itu kayak Hmm. dicicil gitu ya. Iya betul, dicicil, jadi harus sabar. Ya jadi walaupun dia apa ya, mungkin private gitu soal Mhm. personalnya, tapi si Lockwood masih care gitu sama orang lain, Heeh nggak apa ya, heeh. nggak Dia tuh kayak nggak dingin heartwarming gitu, gitu. heeh, iya, Mhm, kepribadiannya tuh heartwarming dan dia tuh selalu bisa bikin, apa ya, mood di orang-orang di sekitarnya tuh jadi bright gitu nggak sih? Ya kan, walaupun kayak dianya gitu, heeh, aku kayak inget gitulah. apa sih, dia tuh waktu Lucy yang malam-malam taunya ada Mhm hantu gitu, yang dia mhm nggak mhm. sengaja bawa, si Oh iya, heeh itu, heeh. Mhm. terus karena nggak ada senjata kan di situ, Mhm "Ini mhm kita mhm. pakai ini aja." Terus kayak apa sih, mainan bayi gitu, terus dia Iya, kayak, heeh. "Iya ini mainan aku dulu, aku suka sama yang jerapah." Terus kayak, informasi apa itu? Nggak usah dibahas gitu, itu nggak Heeh. penting gitu, tapi dia tuh kayak ngasih sedikit apa ya, sedikit pribadinya dia gitu di situ. Mhm Dia ngasih mhm. informasi, "Ya aku suka ini dulu," gitu. Walaupun emang Mhm. situasinya nggak pas gitu, cuma kenapa? Heeh. Terus ini kan, untuk jadi pembasmi hantu itu kayak harus punya kekuatan atau punya Mhm. apa ya, ada, kemampuan khusus gitu. Misalnya Lucy, dia itu kayak bisa ngedengar bahkan Bener. ketika nyentuh Mhm. barang-barang Mhm atau mhm. misalnya, rumah gitu, bagian rumah, Mhm. apakah dinding gitu, dia bisa Mhm. ngerasain gitu ada si hantunya gitu. Kalau misalnya kita gitu masuk ke Lockwood& Co gitu, Mhm. kita, nawarin apa nih, kemampuan apa? Apakah mau yang bisa ngedengar, bisa ngelihat, kan Lockwood bisa ngelihat atau bisa nyentuh gitu? Kalau aku sih pengennya nyentuh Kom aja, karena kan aku penakut ya, agak penakut gitu loh. Jadi kalau misalnya dengar sama lihat kan itu nggak bisa kita kontrol ya. Kalau misalnya mmm, dengar ya ada hantu di sekitar kita, kita bisa tiba-tiba aja dengar gitu kan. Tapi kalau sentuh kan itu kita bisa ngontrol, kita mau nyentuh apa ya kan, baru bisa berasa gitu. Itu aja yang paling aman menurut aku, aku karena itu bisa aku kontrol. aku juga aku juga Heeh takut heeh. gitu, Heeh. tapi aku lebih milih yang denger sih. Jadi kita Oh, heeh heeh. maksudnya kalau kalau lihat kan tiba-tiba muncul gitu kan kaget Heeh heeh kan, heeh. kalau nyentuh juga kan, bisa jadi pilihan sih, cuma ya, Mhm. bagusnya sih nggak nyentuh gitu, pokoknya jangan jangan deket-deket. Kalau denger sih biasanya kayak misalnya dari kejauhan kedenger gitu, ya kita udah waspada gitu. Ih, Jadi kayak, serem oh tapi. Iya. tapi maksudnya kita tahu gitu, oh ini ada Heeh sesuatu heeh heeh. gitu. Kalau Iya, aku heeh. misalnya, Iya, oh heeh ini heeh ada, heeh. jadi kayak bisa Iya sih, siap-siap heeh atau heeh apa heeh heeh. gitu. Kecuali Kalau kalau misalnya kalau heeh. dikagetin, nggak Iya, tahu kalau sih. jadi agen kalau jadi agen kayak di cerita Lockwood itu sangat berguna sih yang denger ya. Jadi bisa kayak, Iya, oh kita waspada nih ya kalau dengar sesuatu mhm. gitu kan. Iya bener bener. Di situ juga kan bisa tahu gitu, Mhm misalnya mhm. si hantunya mungkin aja hantunya nggak jahat gitu karena Mhm dia mhm mhm. memang, menyedihkan aja atau misalnya dia tuh kasihan aja gitu. Kita bisa nolong mungkin, bisa lebih simpati sama hantu. Cuma ya itu kayak nggak terlalu serem lagi gitu. Mhm mhm. Yang jadi pembasmi itu kan kekuatannya nggak cuma dari diri gitu, tapi ada Mhm. Oh iya, semacam mhm mhm mhm. apa sih, semacam bahan-bahan Senjata-senjata. Heeh heeh ya, heeh. Iya, mhm. senjata-senjata yang Mhm. penangkal, Mhm mhm. pembasmi, ada macam-macam, ada biasanya dari besi sih, dari Iya dari besi besi, terus biasanya. kayak Garam garam. Mhm garam-garam, mhm mhm mhm. terus lavender juga, Mhm mhm. bunga-bunga gitu, ternyata banyak. Mungkin kayak ngusir vampir gitu, kayak pakai bawang putih, ya gitu. Kalau kamu milih apa buat ngelindungin rumah atau misalnya apa yang dibawa sehari-hari nih buat ngelindungin diri? Garam sih itu kayak paling gampang ya garam. Dan emang itu kan kayak emang di dunia nyata pun garam itu emang dianggap bisa sebagai penetralisir hal-hal buruk kan gitu. Jadi ya udah garam aja deh tinggal dilempar kalau kenapa-napa.
Iya sih bagus ya. Heeh, Ternyata ya mhm. aku baru inget Mhm garam mhm. juga di sini berguna banget Iya, gitu ya. heeh, di sini heeh, kayak gitu. Ngus Sama sih Mbak, di sini. ngusir ular gitu misalnya tuh. Mhm mhm mhm. Lintah, tapi bukan ular gede ya, maksudnya lintah atau misalnya apa gitu, itu Mhm. berguna banget. Tapi aku Mhm. milih nanam lavender aja di Oh iya. rumah. Heeh, mhm mhm. Soalnya bisa, apa sih, bisa jadi cantik juga gitu di Iya iya. halaman. Bisa mengusir nyamuk juga. Iya, iya lavender juga ya. Heeh heeh. Kalau kalau pakai besi mungkin jadi kayak kayak rongsokan gitu kan. Ih. Kalau kan aku sih di sini menariknya aku ngelihat kayak senjata-senjata yang dipakai Leku tadi, emang ada ininya di dunia nyata kan, kayak yang garam itu tadi kan emang Hmm, kalau orang Jawa yang suka dukun-dukun gitu kan juga garam tuh dipakai media buat netralisir kan kalau misalnya dianggap ada hantu atau roh halus gitu kan. Tapi ini lucunya kalau yang aku tahu ya kayak kalau orang Jawa gitu justru kalau yang besi-besi itu ngundang hantu, kalau yang di sana tuh malah itu kan jadi senjata. Kalau aku gitu ya. iya. Jadi kayak bisa ngelihat oh ternyata kebudayaan apa berdasar sama dunia nyata juga gitu. Tapi kita di sini nggak ngusir hantu pakai pedang gitu. Aku bingung kenapa pedang. Mungkin ini kan biar keren kan bisa sih gitu. Ya aku pikir yang namanya hantu ya gitu kayak dari sepengetahuan aku mungkin gitu kan kayak tembus pandang gitu kayak nggak bisa dilihat gitu nggak bisa diraba tapi dia pakai senjata tajam gitu. Terus kalau hantunya hantu Indonesia serem banget gak sih? Iya mungkin kalau hantu Indonesia nanti Iya beda lagi mungkin ya. senjatanya. Terus kita bahas yang nggak disukanya gitu ada nggak sih nggak disuka dari buku ini selain tokoh. Hmm, apa ya? Aku ngerasa sebenarnya buku yang pertama itu kayak apa ya? Alurnya dibilang lambat sih enggak, cuman kayak apa ya? Ya agak lambat kalau menurut aku ya setelah baca buku yang kedua, ketiga, keempat, kelima, aku ngerasa buku yang pertama ini kayak alurnya masih agak lambat terus kayak ya mungkin karena buku pertama ya jadi kayak lebih banyak perkenalan dulu tokoh-tokohnya. Jadi belum terlalu yang seru banget yang hantunya bener-bener menegangkan gitu menurut aku ya di situ. Terus ya aku pengennya dibikinnya agak sedikit serem lagi deh gitu. Pengennya sih gitu. Cuman overall Ya, tetap suka kok walaupun itu. jadi di buku 2, 3 dan seterusnya lebih serem lagi, lebih serem dari ini. Iya lebih seru juga, lebih serem, ya bisa dibilang lebih serem dan lebih seru sih. Segini aja udah serem gitu menurut aku. Aku baca malam-malam tuh Maksudnya kayak, yang selanjutnya menurut aku lebih serem loh. oh, berarti aku jangan baca malam-malam itu. Kalau aku yang nggak disuka ini, mungkin karena baru pertama ya. Mhm. Ini sih pas di tengah-tengah terus mereka tuh Mhm. dapat kasus atau iya dapat kasus baru gitu. Mhm mhm Dan mhm. cerita tuh yang kasus yang di rumah warisan yang berhantu Mhm. itu kan di tengah-tengah dan mereka Mhm. di awalnya kan lagi nyari si Annabelle itu pelaku Iya. pembunuhannya Annabelle. Terus Mhm. di tengah-tengah dikasih kasus baru gitu. Mhm Dan mhm. aku ngerti gitu, mungkin mereka lagi butuh duit gitu kan, terus namanya juga kerjaan kan nggak datang Mhm. satu-satu gitu ya, Iya, di heeh. realita juga pasti Mhm. kan datangnya ya sedatangnya gitu, bisa 2, bisa semuanya, Mhm. bisa dikit. Jadi kayak kenapa tiba-tiba dikasih kasus baru gitu. Heeh heeh Dan heeh. di situ baru ketahuan, oh ini si undakan yang menjerit itu Iya, ternyata heeh heeh heeh. ngacunya ke rumah ini, aku kira di kasus yang pertama, Mhm kasus mhm mhm. Annabelle itu, soalnya kan di Mhm tangga mhm. juga gitu. Mhm mhm. Dan aku mikir kayaknya ada twist gitu di sini, kayaknya ada sesuatu yang penting gitu, dan ternyata memang yang nge-hire mereka ternyata adalah pelaku Annabelle gitu. Jadi Iya, heeh. 2 kasus ini ternyata nyambung gitu, Heeh heeh heeh. 2 kerjaan ini jadi kayak ternyata mereka nyelesainya dengan kasus yang dikasih Yang kedua gitu, heeh. Fairfax. Mhm, yang Fairfax Dan itu. tapi mereka repot gitu kayak harus ngebasmi hantu yang wah dulu gitu buat nyelesain kayak taruhannya nyawa banget gitu. Itu kayak Mhm mhm. bener-bener bab-bab terakhir tuh kayak menegangkan banget. Bacanya Mhm, cepet bener juga sih bener aku. bener bener bener, heeh. Tapi ini Kayak tahu yang versi Indonesianya juga kayak ini kan ada gambar cewek ini. Ini nggak ada di mhm, buku kan? Iya nggak sih? iya, aku Ini baru kan nyadar loh itu. heeh,
ada di buku itu. Jadi kayak apa ya, covernya kayak nggak nyambung gitu sama isi ceritanya. Iya, iya sih. Tapi Kak, iya cover Indonesia cuma yang itu ya atau ada yang baru? Mhm. Kayaknya ada yang oh itu Kayaknya kayaknya cover luar deh iya, yang yang Indonesia tangga kayak baru gitu. ini. Kalau yang Mm-mm. Indonesia baru ini doang. Yang nggak disuka apa lagi ya? Kayaknya aku suka semua Suka sih semua. untuk Aku juga suka semua, sama. mungkin Aku juga suka sih yang apa? Kenapa? Kenapa? apa aku lupa lagi silahkan. Enggak, aku cuman pengen nge-highlight ini bukan yang nggak aku suka ya, malah justru aku pengen ngomongin yang disuka nih nggak apa-apa. Oh boleh. Heeh. Jadi ini kan yang versi apa, terjemahan bahasa Indonesianya yang menurut aku tuh terjemahannya bagus banget dan Hmm. penerjemahnya tuh kayak keren banget. Dia kayak bisa bikin padanan untuk Deprak. Kan kalau Deprak kan bahasa Inggrisnya Department of Physical Research and Control. Itu tetap Deprak kan bahasa Indonesianya, tapi artinya Departemen Riset dan Kendali Cenayang. Jadi ini penerjemahnya menurut aku keren banget. Dia bisa bisa bikin padanan singkatan itu. Ini penerjemahnya yang sama nerjemahin Harry Potter bukan sih? Kayaknya soalnya yang Harry Potter Bukan, juga kayaknya terjemahannya oke bukan deh. gitu. Kayaknya yang Kayaknya bukan. fantasi lama itu terjemahannya pada oke gitu. Mhm Mereka bisa mhm. nerjemahin kata-kata yang masih apa Iya. ya nggak jauh beda gitu sama Mhm mhm mhm. aslinya. Keren banget sih itu penerjemahnya. Aku nggak nge, soalnya aku kayak switch baca yang Inggris Indonesia gitu. Oh, heeh heeh. Nah, Inggris juga baca. Aku belum baca sih yang Inggris. Aku bacanya yang terjemahan ini. Bukan yang Inggris, maksudnya aku dengerin audiobook Oh, dengan terus audio. ya pusing sih aku kalau nggak konsen itu nggak akan ngerti gitu dia ngomong apa dan kayak nggak ada subtitlenya gitu. Biasanya kalau aku nonton yang Inggris itu biasanya kalau aksennya kan susah jadi aku baca Mhm subtitle mhm. tapi di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Nah, karena ini udah beres nih buku pertama dan Mhm. ada 5 buku lagi ya. Kira-kira iya sih udah kejawab sih. Worth Mhm. it nggak baca buku selanjutnya, buku Worth it banget. sequelnya, terus bisa dibaca acak nggak sih? Enggak sih, Bisa, nggak bisa maksudnya baca dibaca. buku yang ketika Enggak, kalau kalau menurut aku sih enggak ya. Karena oh, kalau mungkin karena walaupun sedikit kaitannya, tapi tuh ada apa, kaitan-kaitannya sedikit-sedikit gitu. Apalagi yang pas buku keempat, kelima itu kayaknya kalau misalnya nggak baca berurutan tuh bakal bingung banget gitu. oh, Mhm mhm, gitu. Dan sangat worth it lah dibaca. Apa, kita bikin hype lagi buku ini ayo. ya karena Tapi bakal ada udah langka serialnya. ya? Tapi udah Iya, langka udah nih katanya langka. ya? Paling Cetak baca ulang lagi yang kayaknya. digital. Ya kayaknya Iya, karena ada heeh. seriesnya di Netflix juga Mhm kan pasti orang-orang mhm mhm. nyari bukunya dan kita Iya bakal ngomongin mudah-mudahan. serialnya ini. Mungkin ini videonya bakal diupload Januari jadi kita bilang Mhm bulan mhm. ini tayang. Oh Bulan ya. ini tayang. Heeh. 8 episode nih Oh untuk 8 episode satu. ya? Heeh. Kayaknya ngebahas buku ini aja, baru buku pertama 8 Iya. episode. Kayaknya ya, soalnya banyak yang terjadi kan di buku ini, Mhm banyak mhm perkenalan mhm. juga. Kayaknya Mhm. pas 8 episode. Tapi kayaknya Udah ada tokoh yang ini nggak sih? Tokoh yang kayak di buku tuh nggak ada, tapi di itunya ada. oh Aku iya? lihat kayak yang namanya kalau nggak salah namanya Golden Blade, ya kan? Waktu itu aku lihat postingannya terus dia Oh, bilang ada tokoh namanya Golden Blade. Terus aku inget-inget kayak di buku ini nggak ada tokoh yang namanya Golden Blade deh. Mungkin ada perubahan atau gimana? mungkin itu tokoh yang di buku selanjutnya bukan dari buku selanjutnya Nggak ada. Tahu aku nggak. Seingat aku ya kan aku baca udah lama nih. Seingat atau aku sih benar-benar dari baru? buku. Iya seingat aku sih nggak ada Hmm, tokoh Golden Blade itu. mungkin memang dikasih tokoh baru. Ya Bahkan mungkin mungkin. ini si George juga nama belakangnya Oh iya, ganti. heeh, ya, heeh, Uh, heeh, heeh, jadi heeh, dari George Cabins jadi George heeh. Karim. Iya, heeh, iya itu benar, heeh. Terus George-nya jadi kayak ganteng banget kan sih? Kan kalau lihat di kalau apa deskripsi di buku kan kayak George-nya apa Kayak banget yang ya kayak heeh pendek, heeh, gendut, terus kayak heeh, terus nyebelin, kayak terus kayak berantakan, nggak penampilannya kayak urakan gitu kan. iya, Kayak kalau itunya ganteng ya orangnya. Heeh. iya bahkan lebih ganteng dari si Lockwood sih kata aku. Iya, Untuk Lockwood-nya suka nggak yang jadi Lockwood-nya itu aku suka. Cameron Chapman? Itu aku sebenarnya waktu pas pertama kali lihat still picture-nya kayak, "Oh gini ya," maksudnya kayak B aja nih kayaknya, cuman waktu pas aku ngeliat trailernya itu, wah ini Hmm, cocok banget jadi Lockwood.
Tapi belum kelihatan ya si humor kocak-kocaknya belum Iya, muncul gitu. belum, belum. Semoga nanti kita lihat. Kalau Lucy cocok nggak Lucy Ruby Strokes Stokes jadi ya, Lucy? Ruby Stokes. Menurut aku sih cocok ya kalau dari segi physical-nya kan kalau di buku kan juga dia dibilangnya si Lucy itu kayak biasa-biasa aja kan penampilannya nggak yang Hmm, wow, cantik apa gimana gitu. Cocok sih menurut aku cast-nya bagus ya walaupun tadi kayak George-nya kayaknya kegantengan tapi nggak apa-apa. iya. Kok malah jadi ganteng ya? Maafkan George. Bahkan dia cupu banget ya kalau di buku ya si George ya. Iya, pokoknya kayak Lucy tuh kayak suka Berantem mulu dia sama George si Lucy. ngomentarin fisik dari baju semuanya tuh kayak Heeh. mereka tuh nggak rukun, nggak akur. Tapi lucu tahu bantering si Lucy sama George tuh. Hmm. Atau apa momen atau bagian dari buku di novel gitu yang pengen muncul juga di filmnya, di seriesnya nanti? Ada nggak? Ya momen-momennya Lucy sama Lockwood sih. Kayak apa ya? Kan si mereka tuh menurut aku lucu banget ya hubungannya si Lucy sama Lockwood itu kayak kayak apa ya? Ada something di antara mereka gitu. Cuman kayak mereka dua-duanya kayak masih malu-malu gitu. Ya kan dari buku pertama kan si Lucy kayak lihat Lockwood kagum banget. Dan gitu kan si Lockwood itu kayak ini kan kalau kalau ngomong tuh bisa menyanjung orang banget kan si Lockwood itu. Kan di buku pertama juga si Lucy terkagum-kagum banget kan sama Lockwood. Terus pas si Lockwood muji-muji Lucy yang waktu itu si Lucy kondisinya lagi kayak apa? Lagi down kan gara-gara peristiwa yang dia dipecat dari bukan dipecat, yang dia keluar dari agensi sebelumnya. Itu kan dia dipuji sama Lockwood kan. Di situ si Lucy ketahuan banget kayak langsung kayak langsung suka gitu sama Lockwood. Jadi aku pengen banget ngelihat momen-momen antara ada dan tiada gitu antara Lucy dan Lockwood itu. Perasaannya juga mirip hantu ya mereka. Iya, jadi kayak kalau dibilang ada, ya gitu perasaan mereka berdua tuh menurut aku lucu. Jadi antara ada dan tiada, jadi gemes gitu ngeliat mereka berdua. Bahkan George aja dia seneng gitu pas dipuji sama Lockwood. Gimana? Iya, jadi tuh emang si Lockwood tuh kayak apa ya, lip service-nya bagus banget gitu. Dia bisa apa ya? Dia pokoknya Heeh. care sama orang gitu, ngehargain juga gitu setiap Iya. usaha. Aku juga ngelihat sih mereka Lucy memang kayak lebih pilih kasih gitu ya sama Lockwood daripada George gitu udah Iya. jelas gitu. Aku sih pengen ngelihatnya si Lockwood yang kocak itu dan ya Lucy mungkin kayaknya bakal lebih kelihatan gitu hubungan Lockwood sama Lucy itu kayak ada spesial lebih kelihatan gitu kalau di seriesnya. Iya sih, soalnya Jadi dari trailernya aja udah kelihatan kan adegan si Lucy sama Lockwoodnya tuh yang bikin, wah gila gitu. kalau nunggu season 2, season 3 kayaknya terlalu lama, nanti Ya. takut keburu di cancel sama Netflix. Jadi kayaknya mungkin kita lihat. Dan mungkin juga George ada love interest-nya nggak sih nanti? Enggak sih kalau seingat aku nih nggak ada love interest-nya. Kasihan banget. Dia emang kayak independen banget sih orangnya kan. George. Dia udah jadi ganteng gitu di sini dia punya Iya. potensi. Iya. Nggak tahu ya kalau ceritanya yang seriesnya dibedain bisa jadi kan. Soalnya dari nama belakangnya berbeda juga udah kayaknya ngaruh gitu ke cerita. Iya, iya. Mungkin ya ada sesuatu gitu pasti kan background-nya juga mungkin diceritain George. Kayaknya lebih diverse gitu kali ya. Jadi George Hmm. Karim tadi, biar lebih diverse gitu. Nah yang terakhir rating buat buku ini dari 5 bintang ngasih berapa? Kalau buku yang pertama aku kasihnya 4 dulu deh. Nggak Karena 5. tadi belum sih. Karena tadi aku bilang kan kayak apa ya? Ya tadi menurut aku masih kurang apanya ya? Yang menegangkannya kayak baru di akhir doang gitu. Jadi pas awal-awalnya kayak masih agak slow-slow gitu kan. Jadi menurut aku 4 dulu deh, tapi buku selanjutnya tuh 5 semua kayaknya. Aku juga kayaknya aku suka sih 4,5 mungkin buat aku. Karena pertama terus bacanya cepet ya pokoknya ini di luar dugaan banget sih kayak kenapa aku nggak baca dari dulu gitu, kenapa aku nggak nyari tahu dari dulu karena kan itu buku udah ada dari dulu sampai sekarang langka ini baru dicari gitu. Dan Di channel buku Top aku pernah nge-review soal ini juga Lockwood & Co di channel aku. Nanti bisa ditonton. Iya. Tuh kan sebenarnya ada videonya tapi aku nggak ini gitu. Aku baru sekarang gitu. Nah itu sih aku juga suka karakternya,
Pokoknya semuanya kayaknya oke sih, dan Mhm. kayak excited gitu buat ngikutin cerita mereka lagi, perkembangannya lebih Iya. lebih luas lagi gitu, kayak menjanjikan lah ini. Buku pertamanya sangat bagus banget buat aku. Mhm. Nah itu dia diskusi aku sama Gia untuk novel Lockwood and Co yang pertama yang Streaming Staircase atau Undakan Mhm. Menjerit. Mari kita nantiin Netflix series-nya. Mungkin aku bakal baca buku selanjutnya. Ya, wajib. Semuanya mungkin maraton. Iya. Dan yang belum baca juga silahkan baca. Mungkin ya nanti nggak akan langka lagi sih kayaknya kalau udah ada series Netflix-nya, jadi tenang. Mudah-mudahan ya dicetak ulang lagi Hmm. gitu ya. Mhm. Jadi orang-orang bakal kayak aku gitu, kayak nemuin lagi gitu cerita ini. Mhm mhm. Dan jangan lupa subscribe ke channel-nya Gia atau follow Instagram-nya. Follow IG-nya aja deh, BookTube-nya nggak tahu kapan itu lagi, kapan dibangkitkan Iya, lagi. mampir aja dulu mungkin ada video Iya, kalau yang mampir-mampir boleh, sesuai, heeh. heeh. Mhm. And if you like this video, don't forget to give thumbs up, subscribe, and thank you for watching. Dah. Oh ya udah, yang ini di-cut aja ya, bisa kan Ya di-cut? di-cut Ya udah, sama aja aku. tadi ya. Maaf.